Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan selamat bergabung kembali di mata kuliah MTP, MISD. Mudah-mudahan kita semuanya masih tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir semester nanti. Sahabat semua, kita sudah sampai pada pertemuan ke-11 dengan materi yang ke-10, yaitu terkait dengan mengembangkan analisis hasil penelitian. Baik sahabat semua, apa sebenarnya hasil penelitian itu? Hasil penelitian adalah hasil penelusuran peneliti dalam rangka menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan dalam proposal penelitian atau bab 1. Jika kemarin Anda sudah mencoba mengembangkan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, maka jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah itu itulah yang disebut dengan hasil penelitian. Jika rumusan masalahnya berjumlah 3, maka ya hasil penelitiannya paling tidak boleh kurang dari 3, gitu ya. Jangan sampai kemudian hasil penelitian itu kurang dari jumlah rumusan masalah yang kita tanyakan di bab 1 atau proposal penelitian. Kalau demikian berarti kita belum mampu mengungkap hasil penelitian secara komprehensif. Oleh karenanya, hasil penelitian harus sesuai dengan pertanyaan yang kita tanyakan di bab 1 atau proposal penelitian. Baik sahabat semua, nah hasil penelitian kualitatif biasanya ditulis pada bab 3, sedangkan analisis atau pembahasan hasil penelitiannya ditulis di bab 4. Namun jika dalam penelitian kuantitatif ini biasanya saja ya, hal-hal teknis seperti ini kan ini tergantung dari institusi yang kemudian membuat sebuah kebijakan. Nah, di kita di FTIK hasil penelitian dan analisis dari penelitian kuantitatif ditulis dalam satu bab secara bersamaan, yaitu bab 4. Sedangkan bab 3-nya berisi terkait dengan metode penelitian secara khusus. Baik sahabat semua, nah bisa kita lihat terkait dengan sistem penulisan atau sistematika penulisan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu. Kalau penelitian kualitatif, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya landasan teori. Nanti landasan teori itu terdiri dari 3 subbab ya, deskripsi teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir. Kemudian bab 3-nya hasil penelitian, bab 4-nya analisis hasil penelitian, dan bab 5-nya adalah kesimpulan. Sementara dalam penelitian kuantitatif, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya landasan teori, bab 3-nya metode penelitian, bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5-nya kesimpulan. Jadi perbedaannya terletak pada bab 3 dan bab 4. Kalau dalam penelitian kualitatif, bab 3 itu hasil penelitian, sementara dalam penelitian kuantitatif, bab 3 itu adalah metode penelitian. Dan bab 4 dalam kualitatif itu berisi analisis hasil penelitian, sementara di kuantitatif bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan. Lalu, di mana letak metode penelitian dalam penelitian kualitatif? Metode penelitian dalam penelitian kualitatif itu ada pada pendahuluan. Maka dalam kuantitatif pendahuluan itu tidak menggunakan metode penelitian karena metode penelitian dibahas secara khusus di bab 3. Gitu ya. Sahabat-sahabat mahasiswa semua, mari sama-sama kita lihat kedudukan teori dalam menganalisa hasil penelitian. Nah, sahabat semua,
setiap hasil penelitian itu wajib dianalisis, wajib dibahas menggunakan teori yang telah kita tulis pada bab 2, itu pada bab landasan teori. Di mana landasan teori itu terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir. Inti pokoknya ada di mana? Ada di deskripsi teori. Maka teori-teori yang kita ungkap, teori-teori yang telah kita tuliskan dalam deskripsi teori itu harus menjadi bahan untuk membahas hasil penelitian kita. Sehingga kedudukan teori dalam menganalisis hasil penelitian itu dia sebagai analysis tool atau alat bedah atau pisau analisa dalam menjelaskan hasil penelitian yang ditemukan. Nah, teori yang kita ungkap, yang kita tulis dalam bab 2 itu mestinya, seharusnya itu pembahasannya komprehensif, mampu membahas dari hasil penelitian yang kita temukan tadi. Jangan sampai teori itu dangkal, hanya berisi pengertian-pengertian, sehingga tidak bisa kemudian dijadikan sebagai pisau analisa ketika kita membahas hasil penelitian itu sendiri. Saya sering mencontohkan kepada mahasiswa bimbingan saya bahwa landasan teori atau deskripsi teori itu di bab 4 ya, di bab 4 itu fungsinya sebagai pisau analisa, alat bedah. Kita umpamakan, saya umpamakan alat bedah itu ya kalau tidak silet, kemudian pisau, golok gitu ya. Nah, pisau, golok atau silet yang kita gunakan tentunya harus seimbang, harus sesuai dengan apa yang akan kita bedah. Jika ternyata yang akan kita bedah atau yang akan kita sembelih itu adalah ayam, maka cukup tidak perlu menggunakan golok tapi pisau aja, yang penting tajam kan gitu. Tapi kalau kemudian yang akan kita bedah itu adalah hewan yang begitu besar, menggunakan pisau dapur belum tentu cukup. Bahkan bisa jadi pisaunya itu patah karena tidak mampu kemudian membedah kulitnya yang begitu tebal, ya, tulangnya yang begitu besar, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, teori yang kita pakai, teori yang kita gunakan untuk membahas hasil penelitian itu harus komprehensif, harus lengkap, sesuai dengan yang dibutuhkan, dan sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi, teori yang digunakan sebagai pisau analisa dapat menjadi penguat dari hasil temuan kita, atau sebaliknya, melemahkan hasil penelitian dalam waktu yang bersamaan. Hasil penelitian itu mampu membangun sebuah teori baru yang berbeda dengan teori sebelumnya. Jadi sekali lagi singkatnya, kedudukan teori dalam hasil penelitian, dia sebagai pisau analisa, dia sebagai alat bedah untuk menjelaskan dan menerangkan bagaimana hasil penelitian itu posisinya. Apakah dia sesuai dengan teori yang telah lalu, ya, yang telah ada, dikuatkan menjadi penguat, hasil temuan itu menjadi penguat dari teori yang telah ada sebelumnya, ataukah justru malah kemudian bertolak belakang dengan teori yang telah ada sebelumnya. Nah, mari sama-sama kita kenali kembali teori itu apa sebenarnya. Teori itu adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati dan berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Ada juga yang mengatakan teori itu adalah sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan, mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial tersebut. Ini adalah teori, dan teori itu berbeda dengan pendapat. Nah, kadangkala banyak kemudian mahasiswa itu yang tertukar antara pendapat dengan teori, gitu ya. Kita lihat contoh dari teori itu seperti ini.
Nah ini ya, ini teorinya Abraham Maslow yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat atau bersifat hierarkis. Tingkatannya itu ada 5 tingkatan. Yang pertama apa? Yang pertama physiological need atau kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang bersifat fisik. Seperti apa? Makan, minum, itu ya. Itu kan kebutuhan yang sangat mendasar dan bersifat fisiologi. Kalau tidak ada itu, orang mungkin bisa mati secara sadar. Ya. Yang kedua, setelah orang bisa terpenuhi kebutuhan fisiknya, makan minumnya, maka dia akan kemudian menginginkan kebutuhan yang kedua. Apa kebutuhan kedua? Safety need. Kebutuhan akan kondisi aman dan nyaman. Biar tidak kepanasan, biar tidak kehujanan, maka kemudian punya inisiatif membuat rumah. Maka kebutuhan untuk membuat rumah atau kebutuhan untuk memiliki rumah, menyewa rumah, itu ada setelah kebutuhan perut terpenuhi. Kebutuhan perut terpenuhi, maka kemudian kebutuhan safety itu dia inginkan. Kalau kebutuhan safety ini sudah didapatkan, maka kemudian dia akan naik pada kebutuhan yang ketiga, yaitu social need. Kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Ya, ini social need ini muncul ketika safety need dan physiological need itu telah terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya esteem need, kebutuhan akan penghargaan. Orang biasanya setelah terpenuhi kebutuhan fisiknya, rumahnya ada, itu ya. Kemudian ingin memiliki sesuatu bisa. Selanjutnya dia ingin merasa dihargai sama orang lain, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, 5 kebutuhan ini dia bersifat hierarki, tidak akan mungkin dia sampai pada kebutuhan yang kelima sebelum kebutuhan kedua, ketiga, dan keempat itu terpenuhi. Itu teori sosial yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Contoh teori lain misalnya, atau teori lain ini ya, yang disampaikan oleh Piaget terkait dengan perkembangan kognitif manusia terdiri dari 4 tahapan. Anda sudah mengenal ini ya, dan saya sering mengatakan ini di kelas, bahwa tahapan dari kognitif manusia itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama sensori motorik, yang kedua adalah praoperasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Sensori motorik itu usia 0 sampai 2 tahun. Anak itu perkembangan kognitifnya itu mengandalkan sensor dan motor. Apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, apa yang dia cium. Maka ketika membutuhkan sesuatu, dia menangis. Itu tandanya sensori motorik. Ketika melihat sesuatu, dia kemudian mengejar. Apakah itu dengan merangkak dan lain sebagainya. Itu sensori motor 0 sampai 2 tahun. Maka kemudian pada tahapan berikutnya 3 sampai 6 tahun atau 3 sampai 7 tahun itu masuk pada tahapan praoperasional. Artinya logika berpikirnya belum berjalan. Lebih menggunakan daya imajinasinya dan simbol-simbol. Ya, dalam menangkap sesuatu itu lebih banyak menangkap dengan simbol-simbol atau lebih menggunakan daya imajinasi. Ketika seorang orang tua ya, ketika orang tua itu ingin menyuapi anaknya, maka caranya bagaimana? Sendok yang kemudian diberikan kepada anaknya itu diibaratkan sebagai apa? Pesawat, ya. Tiba-tiba orang tuanya, awas, ada pesawat datang, dibuka mulutnya, begitu ya. Anak menerima, imajinasi itu anak menerima, simbol itu anak menerima, gitu ya. Kenapa? Karena praoperasional, logika berpikirnya belum berjalan secara komprehensif, gitu ya. Jadi masih menggunakan logika imajinasi, masih menggunakan imajinasi.
perlu menggunakan sepenuhnya logika berpikir. Imajinasi yang diterimanya adalah simbol. Tidak ada anak yang kemudian ketika disuapi itu dia kemudian bilang, oh bukan itu sendok, nggak ada. Anak semuanya rata-rata 3 sampai 6 tahun atau 3 sampai 7 tahun menerima apa yang disimbolkan oleh orang tua. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari anak TK itu biasanya ngobrol dengan bonekanya. Dia tanya sendiri dan dia jawab sendiri dengan bonekanya itu. Itu artinya apa? Ya dia praoperasional. Ya, dia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, nanti ketika usia 7 sampai 12 tahun ini usia sekolah ya, usia SD, usia MI. Itu masuk pada tahapan selanjutnya yaitu operasional konkret. Di mana logika berpikirnya sudah berjalan tapi terbatas pada hal-hal yang konkret. Maka dimaklum kalau kemudian ada anak-anak di usia SD itu bertanya terkait dengan keimanan, ketauhidan itu agak-agak nyeleneh dan aneh. Kalau kemudian kita membahas tentang malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak berjenis kelamin perempuan. Asosiasinya itu ya, anak SD itu membayangkannya kalau misalnya tidak laki-laki tidak perempuan gimana gitu ya. Membayangkannya pada manusia yang perempuan tidak, laki-laki juga tidak. Ya, konotasinya menjadi negatif. Ketika menjelaskan bahwa malaikat itu ya, terbuat dari cahaya, pikirannya langsung kemudian sampai pada lampu senter. Ya, kenapa demikian? Karena memang operasional konkret ada pada tahapan berpikir anak usia SD. Baik, selanjutnya masuk pada tahapan berikutnya operasional formal. Ketika usia 13 sampai seterusnya. Artinya apa? Logika berpikirnya sudah berjalan secara penuh, tidak hanya hal-hal yang konkret yang bisa diamati saja, tapi hal-hal yang abstrak pun seseorang itu bisa berpikir dengan logika. Itu adalah usia SMP ke atas ya. Nah, ini terkait dengan perkembangan kognitif manusia yang disampaikan oleh Piaget. Mari sama-sama kita kembangkan teori-teori ini dalam menganalisis hasil penelitian. Nah, ini contoh penerapan teori dalam pembahasan hasil penelitian. Nah, ini teorinya sebagai penguat dari hasil temuan. Contohnya seperti ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dikuatkan dengan observasi lapangan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik khususnya di MI Sudirman lebih cenderung menggunakan model pembelajaran partisipatoris dan lebih menekankan pada pengalaman masing-masing peserta. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Piaget bahwa perkembangan kognitif anak usia MI SD 7-12 tahun ada pada tahapan operasional konkret. Jadi hasil penelitian itu ya menjadi penguat dari teori yang telah disampaikan oleh Piaget. Itu penguat posisi teorinya itu berarti ketika membahas hasil dia menguatkan. Jadi hasil penelitian itu menguatkan teori yang telah lalu, gitu ya. Itu penguat. Nah, mari sama-sama kita lihat contoh dari teori yang melemahkan hasil penelitian atau hasil penelitian itu melemahkan teori yang telah lama ada. Contoh misalnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan, peneliti melihat bahwa beberapa perilaku wali murid di MIS di kota A, meskipun tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, gaya hidup mereka lebih atau melebihi gaya hidup orang yang berkecukupan. Fenomena sosial ini bertolak belakang dengan teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan yang menyebutkan bahwa ya, teori di sini ya bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Artinya apa? Artinya hasil penelitian teori itu bisa menjadi
pelemah atau hasil penelitian itu bisa menjadi pelemah dari teori yang sudah lama ada, gitu ya, dari teori yang sudah lama. Demikianlah cara mengembangkan teori dalam pembahasan hasil penelitian. Selamat mengembangkan gagasan dan wacana dalam penelitian Anda nanti. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.